Kalian bingung mau main game online? Yuk gabung di Agen, karena Agen merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital, dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkominfo melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Situs yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, masih menarik nih untuk kita bahas mengenai Bapak Budi Ari, mantan Kominfo kita semua, yang sepertinya sudah mulai ketar-ketir karena mantan anak buahnya telah ditangkap. Dan sekarang yang terbaru ya, sudah 16 orang yang tertangkap. Sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu nih soal Denny Cagur. Jejak digital Denny Cagur diduga promosikan judol momen nongkrong bareng Zulkarnain Apriliantoni disorot. Jadi beredar ya video viral Denny Cagur pernah mempromosikan situs judol, yang banyak juga netizen mengatakan bahwasanya itu AI, tapi setelah dilihat-lihat itu beneran guys. Lalu bagaimana tindakan dari kepolisian? Karena belum lama ini rame juga kan soal setbor yang ditangkap karena mempromosikan akun judol. Apakah nasib itu akan sama dengan Denny Cagur atau bagaimana? Tapi memang belum ada konfirmasi langsung dari Denny Cagur ya. Tapi di berita di suara.com ini sudah tertulis guys. Coba kita lihat sebentar ya. Anggota Komisi 10 DPR RI Denny Cagur belakangan menjadi sorotan, pasalnya komedian yang kini terjun ke dunia politik itu dituding pernah promosikan judi online melalui sistem endorsement. Pada unggahan tersebut, tampak Denny Cagur yang mempromosikan situs Agen tersebut diduga merupakan situs judi online berkedok game online. Nah, jadi sudah jelas ya, karena sudah rilis juga beritanya di mana-mana guys. Kalian bisa lihat di Google ya. Dan memang rame banget di akun X. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih videonya. Kalian bingung mau main game online? Yuk gabung di Agen, karena Agen merupakan situs game online terakreditasi dan berlisensi resmi. Terus pelayanannya juga luar biasa banget. Dijamin kalian bakal puas main di Agen. Promosi yang ditawarkan juga banyak dan menarik. Ada hadiah iPhone 11, jam tangan G-Shock, dan masih banyak lagi. Oh ya, Agen juga sering mengadakan giveaway melalui akun YouTube-nya. Tunggu apa lagi? Segera daftar sekarang juga di Agen dan menangkan hadiahnya. Nah, gimana menurut kalian geng? Setelah melihat video tersebut, apakah itu AI atau memang asli Denny Cagur? Kalau menurut gua sih itu memang asli, dan ini perlu dikonfirmasi langsung atau diklarifikasi oleh Denny Cagur ya. Kita tunggu saja guys. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya di akun X dari @romo@list ya. Menurut kalian seperti apa sih nasib Denny Cagur, anggota DPR PDIP yang merangkap agen judol dalam waktu dekat? Putus sebelah bersama pejabat Komdiki yang barusan ditangkap. Nah, ini video yang tadi kita lihat, dan di sini ada foto beliau dengan yang tanda panah ini ya guys ya. Ini siapa? Kan ini yang sudah tertangkap ya. Coba kita lihat komentar sedikit ya dari Sans. Bukti jelas kalau nggak ditangkap parah sih. Ya karena kemarin tuh rame banget soal akun setbor yang akhirnya setbor sendiri ditangkap ya karena pernah mempromosikan akun judol, dan ini banyak banget loh artis-artis yang dulu juga pernah pada mempromosikan akun judol. Ini atensi banget sih untuk kalian ya, para artis yang pernah melakukan promosi tersebut gitu ya. Dan teman-teman semua, setelah ditangkapnya mantan anak buah si Bapak Budi Ari ini, akhirnya mulai terbongkar ya sistem akun judi online tersebut. Maksudnya orang-orangnya siapa aja dan sudah mulai ditangkapi. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Budi Ari terlibat dalam kasus tersebut? Karena ini mantan anak buahnya loh. Dan ternyata teman-teman semua, ada pegawai di Kominfo yang kemarin tuh tes sebenarnya nggak lulus alias nggak lolos gitu ya. Tapi kenapa kok tetap bisa masuk? Padahal beliau juga hanya lulusan SMK. Tapi kok bisa setara Eselon 1, kan luar biasa sekali nih. Siapa di balik dalang ini semua? Dan sudah mulai ketahuan guys. Coba kita lihat dulu ya. Tweetan dari Islah Bahrawi.
Adi ini ikut tes pegawai di Kominfo tapi tidak lulus. Tak berapa lama dia dipanggil untuk direkrut lewat jalur khusus. Dia lulusan SMK tapi diberi tugas mengoperasikan posko satelit judol di Bekasi. Adi punya wewenang setara eselon 1. Kok bisa? Tanya mantan menterinya dong. Tanya mantan menterinya dong. Nah, ini komentar dari netizen ya. Handoko Wicaksono, akrab banget nih Pak Menteri sama stafnya. Jarang-jarang Menteri hadir ke pernikahan stafnya kalau nggak deket banget. Nah lo, cluenya sudah mulai keluaran nih satu persatu ya. Nah, disinilah dia fotonya guys. Lihat kanan kirinya ya. Tuh. Nah teman-teman semua, di sini juga ada foto Pak Jokowi ya dengan staf Komdigi yang sudah tertangkap kemarin ya guys. Nih terlihat di sini. Ini orang yang ditangkap kemarin dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi. Pro judol katanya. Ya kita nggak usah lihat komentarnya, tapi kita lihat di sini ya. Rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan tersangka AK, bahwa yang bersangkutan pada akhir tahun 2023 tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital, dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Ya teman-teman semua, ini dari pelatih tidur ya. Kita lihat dulu nih. Anak buahnya banyak yang terlibat kasus judol. Sebagai atasannya aneh aja kalau Budi Ari nggak tersangkut. Tinggal kemauan polisi aja mau nyerok apa enggak gitu ya. Nah kita lihat sekarang ke sini ya guys ya. Di sini ada dari korban checklist 1 nih ya. Mau tahu kenapa Budi Ari yang notabene-nya sebagai ketum Projo diangkat Jokowi jadi Menkominfo? Karena Projo singkatan dari Pro Judi Online. Ini di akun X ya. Makanya yang sebagian diblokir, sebagian dibina buat nyari cuan. Nah coba kita lihat nih komentar dari Pak Budinya. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kita menghormati, bagus. Itu bagus, bagus. Itu sebagai langkah aparat penegak hukum, kita mengapresiasi, bagus. Sebelumnya pernah ada pemantauan pada. Pokoknya kita menghormati langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat, ya. Nanti tanya aparat penegak hukum, kita dukung. Waktu zaman Bapak ke deteksi nggak sih? Terendus waktu zaman Bapak nggak sih Pak? Beliau sepertinya enggan mau menanggapi ya, karena wartawannya menanyakan waktu zaman Bapak. Kok nggak ke ini gitu mungkin ya. Aduh. Pokoknya makin kesini makin gelagapan ini guys. Sekarang kita lihat nih ya, komentar dari Komisi 1 DPR RI. Coba kita lihat. Ini dari akun X ya, Maudi Asmara. Oh ternyata kejutan DPR bongkar Kominfo era Budi Ari blokir situs WordPress, bukan judi online. Coba kita lihat. Tapi di pihak yang lain saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkominfo ya, karena pada waktu itu Kemenkominfo, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkominfo melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkominfo menjadi pelaku. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs
yang diblokir oleh Kemenkominfo pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini belum diperbaiki. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kominfo ya. Coba kita lihat komentarnya ya. Iris Aribudi ketar-ketir. Dari April, judul emang ngeri. Dari Eza, waduh. Dari Andrian Jadan, Bapak Presiden Prabowo, Menteri Warisan Jokowi Budi Ari terindikasi kasus judul tuh Pak. Sesuai statement Bapak bahwa ikan busuk dari kepalanya. So, impossible jika Budi Ari tidak terlibat, bahkan bisa jadi motor penggeraknya. Bagaimana respon Bapak tentang itu? Teng ting teng. Gimana menurut kalian guys? Semakin terbuka ini ya. Coba-coba kayak gini nih, apa nggak ngeri coba? Dan ini harusnya diperiksa bener ini pokoknya ya, Bapak Budi Ari ini. Aduh, semakin tegang keadaan guys. Tempo.co, ironis kan, bukannya mengatasi judi online, Kementerian Komdigi malah berperan sebagai pelindung ribuan situs judi. Nggak percaya? Yuk simak fakta-faktanya. Clear lah pokoknya ini ya. Jadi kita sebagai rakyat berharap untuk Bapak Budi Ari segera diperiksa gitu, agar jelas semuanya. Sekian dari gua, Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.